Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kajian kurikulum sekolah yang bersub pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu apa? Pendekatan pembelajaran itu dapat diartikan sebagai approach atau cara memulai pembelajaran di dalam buku Majid 2014. Nah, sedangkan Roy Killen berpendapat pada buku Sanjaya tahun 2019 mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yakni pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru itu biasa disebut pendekatan konservatif, dan yang berpusat pada siswa itu disebut pendekatan liberal. Yang berpusat pada guru itu biasanya dilakukan secara pembelajaran langsung dan itu bersifat deduktif. Sedangkan yang pada siswa, berpusat pada siswa itu bersifat induktif dan biasanya memiliki konsep-konsep yang konkret. Di dalam pendekatan pembelajaran matematika itu ada dua jenis pendekatan pembelajaran matematika, yaitu pendekatan yang bersifat metodologi dan yang bersifat materi. Nah, pendekatan metodologi itu berkenaan dengan cara siswa beradaptasi konsep yang disediakan dalam struktur kognitifnya yang sejalan dengan cara guru menyajikan bahan tersebut. Pendekatan metodologik diantaranya adalah pendekatan intuitif, analitik, sintetik, spiral, dan induktif, deduktif, tematik, relatif, dan heuristik. Sedangkan pendekatan material yaitu pendekatan pembelajaran matematika di mana dalam penyajian konsep matematika melalui konsep matematika yang lain yang telah dimiliki siswa. Jadi siswa itu memiliki cara yang lain dalam melakukan suatu pemecahan masalah atau konsep dalam pembelajaran seperti itu. Nah, pendekatan pembelajaran matematika itu ada beberapa pendekatan, antara lain yaitu pendekatan konstruktivisme, pendekatan open-ended, pendekatan pemecahan masalah matematika, dan pendekatan RMI, yaitu pendekatan realistic mathematics education. Pendekatan konstruktivisme itu apa? Pendekatan konstruktivisme itu guru yang lebih mendorong siswa dalam bersikap bertanggung jawab dan kritis dalam menyelesaikan suatu pemecahan masalah atau pembelajaran matematika. Nah, di situ guru hanya mampu mendorong siswanya agar dapat menyelesaikan secara mandiri. Sedangkan pendekatan pemecahan masalah itu menurut DW itu ada beberapa langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu merumuskan masalah, menganalisis masalah, hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan rekomendasi pemecahan masalah seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended itu apa? Pendekatan open-ended itu lebih menekankan kepada cara penyelesaian masalahnya. Jadi siswa dituntut untuk caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan di soal matematika seperti itu, lebih ke condong caranya, sedangkan hasilnya itu biasanya dilakukan secara setelahnya. Hasilnya itu diabaikan terlebih dahulu. Yang penting itu cara penyelesaiannya. Sedangkan pendekatan realistik mathematics education itu tentang lebih menekankan matematika yang berkaitan dengan realita atau kehidupan di dalam aktivitas manusia. Contohnya dalam jual beli itu pasti akan ada ilmu matematika yang diaplikasikan di jual beli tersebut seperti itu. Nah, model pembelajaran itu apa? Model pembelajaran itu merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Dapat dipahami juga sebagai gambaran tentang keadaan sesungguhnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, model pembelajaran dapat dipahami sebagai kerangka susunan yang melukiskan prosedur secara sistematis, terencana, dan organisasikan proses pengajaran peserta didik menurut Triansa di bukunya tahun 2017.
Pengelompokan model pembelajaran itu ada beberapa, yaitu model klasik, model implementasi teknologi, model personal, model interaksi, dan model pengembangan. Di situ sudah dijelaskan apa model klasik. Nah, model klasik itu guru memberikan peran sebagai perannya sebagai pemberi informasi melalui mata pelajaran yang disajikan di kelas. Sedangkan model implementasi teknologi itu teknologi yang berkembang pada zamannya, pada saat ini akan lebih diberikan oleh guru, diaplikasikan untuk peserta didik agar mengetahui apa sih informasi teknologi yang berkembang pada zaman saat ini, seperti itu. Model personal yaitu pengembangan proses pembelajaran dengan memperhatikan minat, pengalaman, dan pengembangan peserta didik. Jadi model personal ini lebih condong ke proses pembelajaran dengan mengaitkan minat, bakat, pengalaman, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang ada pada diri peserta didik tersebut. Nah, model interaksi itu lebih ke antara guru dan peserta didik itu harus ada komunikasi dialogis dalam pembelajaran atau pemaparan materi. Dan model pengembangan itu peserta didik dilatih untuk mengasah kreativitas dan kreativitas yang ada pada peserta didik, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ajeng Duyana Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Duyana Putri. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengelompokan model pembelajaran. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang model klasik, model implementasi teknologi, model personal, model interaksi, dan model pengembangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas model selanjutnya, yaitu model proses kelompok, model pengembangan kognitif, model modifikasi perilaku, serta model fundamental. Nah, yang dimaksud dengan model proses kelompok yaitu model yang menitik beratkan pengembangan kesadaran diri, rasa tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama peserta didik dalam berkelompok. Kemudian yang kedua, ada pengembangan kognitif. Nah, model ini menitik beratkan pada pengembangan keterampilan kognitif peserta didik. Kemudian ada model modifikasi perilaku, yaitu menitik beratkan pada pengembangan keterampilan dasar melalui modifikasi tingkah laku peserta didik. Yang terakhir, ada model fundamental, yaitu model yang menitik beratkan pada pengembangan keterampilan dasar yang melalui pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual di sini bisa diartikan yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang benar. Kemudian, ada macam-macam model pembahasan. Yang pertama ada cooperative learning. Menurut Slavin, dia mengemukakan bahwa cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa itu dikelompokkan menjadi 4-5 siswa dengan struktur heterogen. Nah, kemudian yang kedua ada contextual teaching and learning atau yang biasa disingkat dengan CTL. Di sini Johnson mengemukakan bahwa pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang menghubungkan muatan akademis dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari sehingga menghasilkan suatu makna. Kemudian ada student teams achievement divisions atau biasa yang disingkat dengan STAD. STAD merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada prestasi tim berdasarkan rekognisi tim yang diperoleh dari jumlah seluruh skor kemajuan individual setiap anggota tim. Kemudian ada model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw ini merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menitik beratkan pada kerjasama kelompok dalam kelompok kecil. Ciri khusus pembelajaran adalah
adanya kelompok belajar dan kelompok ahli atau expert team. Dan selanjutnya yaitu tentang strategi pembelajaran. Menurut Kemp, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru maupun peserta didik agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian, menurut Wina Sanjaya, beliau menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau sebuah rangkaian kegiatan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Nah, kemudian ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Berdasarkan teori kognitif dan pemrosesan informasi, strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada strategi mengulang atau rehearsal strategis. Nah, pada strategi ini guru membantu memindahkan pembelajaran dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang peserta didik. Ada strategi elaborasi atau elaboration strategi. Nah, strategi elaborasi ini merupakan proses penambahan perincian dari informasi baru bagi peserta didik. Kemudian ada strategi organisasi. Strategi ini merupakan strategi peningkatan kebermaknaan informasi baru melalui penggunaan struktur-struktur pengorganisasian seperti peta konsep. Nah, kemudian ada strategi metakognitif. Strategi ini berhubungan dengan pemikiran peserta didik tentang cara mereka sendiri berpikir dan kemampuan mereka menggunakan strategi yang tepat. Nah, kemudian ada strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut artikel Sanskrit Haiwan Education, terdapat jenis-jenis atau klasifikasi strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Nah, strategi pembelajaran ini yang kadernya berpusat pada guru yang paling tinggi dan yang paling sering digunakan. Contohnya seperti metode ceramah. Kemudian ada strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Nah, strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang paling tinggi. Contohnya seperti pada K13. Kemudian ada strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk pada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara siswa. Menurut Shaman dan Wallen, diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan yang satu dengan yang lain. Kemudian ada yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi belajar melalui pengalaman menggunakan bentuk sequence induktif berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Kemudian yang kelima, ada strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Nah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.